Halo, kami dari Universitas Ciputra Surabaya. Kami adalah mahasiswa jurusan IBMRC, yaitu International Business Management Regular Class. Kami hari ini akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta. Dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Ekonomi for Business ini adalah Bapak Bambang Rukmo Jatmiko. Oke, next slide. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Next. Untuk alasan pemilihan topik, melalui pengenalan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Timur dan juga Jakarta, yaitu provinsi di tempat kami semua tinggal, kami tentunya dapat mengetahui topik pemacu pertumbuhan ekonomi dan menerapkan hal tersebut ke dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama dalam hal pengembangan bisnis. Tujuan kami dalam melakukan presentasi ini adalah dengan yang pertama, membandingkan pertumbuhan ekonomi antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian antara dua daerah tersebut. Ketiga, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian suatu daerah. Yang keempat, mendapatkan informasi tentang tingkat kemakmuran suatu daerah. Manfaat dari presentasi kami hari ini adalah yang pertama, untuk menghindari kesenjangan perekonomian antar daerah. Yang kedua, menghindari alokasi dana pembangunan yang tidak merata. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja perekonomian suatu daerah dalam skala tertentu. Yang keempat, menentukan strategi ke depannya untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Yang kelima, menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan daerah. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup di antara dua daerah. Teori yang digunakan dalam presentasi hari ini adalah teori neoklasik. Di dalam ini menganggap bahwa faktor terbesar pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua adalah modal. Yang ketiga adalah teknologi. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusianya selaku objek pembangunan. Selain itu, tergantung juga pada teknologi yang mendukung proses pembangunan itu sendiri, dan juga tergantung pada modal yang dialokasikan untuk pembangunan suatu daerah tersebut. Tapi aspek-aspek apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Nah, yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena manusia berperan sebagai penggerak organisasi. Jika tidak ada SDM, maka kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan. Lalu yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dengan meningkatnya pengetahuan dan teknologi, produktivitas akan lebih tinggi karena akan menghemat waktu, anggaran, dan juga batas ruang yang ada. Yang hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian nantinya. Yang ketiga, yaitu ada budaya. Budaya yang terjadi dalam beraktivitas dapat mempengaruhi produktivitas dan hasil dari suatu kegiatan. Semakin efektif budaya kerja dalam suatu organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya. Yang keempat, ada sumber daya alam. Kualitas dan jumlah sumber daya alam yang tersedia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena semakin banyak sumber daya alam yang tersedia, akan semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia dan tingginya tingkat produksi dari daerah tersebut. Yang terakhir, ada modal. Tanpa adanya modal, kegiatan produksi akan terhambat karena setiap kegiatan produksi pastinya akan membutuhkan modal untuk berjalan. Maka tanpa adanya modal, produktivitas ekonomi akan terhambat hingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Strategi pemerintahan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan menyasar reformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis pekerjaan. Dimulai dari sektor industri, diikuti sektor jasa dan pertanian, melalui kerjasama pemerintah, BUMN, dan swasta. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya membantu di bidang kewirausahaan untuk mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai daya saing. Dengan begitu, pemerintah akan mendorong pelaku usaha mikro dan kecil berkembang untuk menjadi pelaku usaha menengah dan besar. Sedangkan untuk kebijakan lainnya, mengenai kesempatan kerja atau berusaha, pemerintah akan melakukan reformulasi dan manajemen kebijakan pengembangan industri manufaktur, pariwisata, perdagangan, dan perikanan. Selain itu, pemerintah juga akan mentransformasi skema subsidi secara bertahap menjadi bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, serta menyatukan dengan semua bentuk bantuan sosial. Next. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Jakarta. Menurut lapangan usaha, triwulan 3 2021 terhadap triwulan 2 2021. Ekonomi Jawa Timur triwulan 3 2021 dibandingkan triwulan 2 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,26%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Namun ada beberapa lapangan usaha yang terkontraksi. Dari 8 lapangan usaha yang memiliki peran dominan, pertambangan dan penggalian,
penyediaan akomodasi dan makan minum terkontraksi sebesar 5,31% dan 1,81%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yaitu industri pengolahan. Yang kedua, menurut lapangan usaha atau industrinya, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2021 dibandingkan dengan triwulan 3 2020 untuk Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 3,23%, sedangkan pada Jakarta sebesar 2,43%. Pada Jawa Timur, pertumbuhan dominan dipengaruhi oleh komponen PKLN-PRT, dan pada Jakarta dominan dipengaruhi oleh industri pengolahan. Lalu, untuk menurut pengeluarannya, ekonomi triwulan 3 2021 dibandingkan dengan triwulan 2 2021 pada Jawa Timur tumbuh sebesar 2,26% dan tumbuh sebesar 0,10% untuk Jakarta. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konstruksi dan impor barang modal. Lalu untuk triwulan 3 2021 terhadap triwulan 3 2020 menurut pengeluaran, ekonomi Jawa Timur pada triwulan 3 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,23%. Pertumbuhan tertinggi pada komponen PKLRNPT yang tumbuh sebesar 2,27%. Dan untuk daerah Jakarta, pengeluaran sampai triwulan tumbuh sampai 3,5%. Tiga komponen pengeluaran menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan PKRT antara lain didorong oleh naiknya pengeluaran jasa, komunikasi, belanja, rekreasi, dan budaya, serta akomodasi dan hotel. Next. Secara kumulatif, menurut lapangan usaha pada triwulan 3 tahun 2021 terhadap kumulatif triwulan 3 tahun 2020 pada Provinsi DKI Jakarta, sampai dengan triwulan 3 ekonomi Jakarta tumbuh 3,55%. Tiga komponen pengeluaran menunjukkan pertumbuhan positif, diantaranya adalah PKP sebesar 15,93%, yang diikuti PKRT sebesar 3,77%, dan ekspor sebesar 8,31%. Pertumbuhan PKRT antara lain didorong oleh naiknya pengeluaran jasa komunikasi, belanja rekreasi dan budaya, serta akomodasi dan hotel. Sementara itu, komponen PKLN-PRT dan PMTB terkontraksi. Kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Jawa Timur. Secara kumulatif, menurut lapangan usaha pada triwulan 3 tahun 2021 terhadap kumulatif triwulan 3 tahun 2020 pada Provinsi Jawa Timur adalah ekonomi Jawa Timur kumulatif triwulan 3 2021 dibandingkan kumulatif 3 2020 tumbuh sebesar 3,2%. Pertumbuhan ini terjadi pada semua komponen pengeluaran, kecuali ekspor luar negeri yang mengalami kontraksi sebesar 0,24%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PKRT sebesar 1,57%, diikuti komponen PKLN-PRT sebesar 1,34%, komponen PKP sebesar 0,45%, dan komponen PMTB sebesar 0,04%. Sementara itu, komponen impor luar negeri tumbuh sebesar 21,32%. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kumulatif menurut lapangan usaha pada triwulan 3 tahun 2021 terhadap kumulatif triwulan 3 tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Januari sampai September 2021, kinerja positif dicapai oleh transportasi dan pergudangan sebesar 14,15%, industri pengolahan sebesar 10,94%, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,83%. Sebaliknya, lapangan usaha yang terkontraksi antara lain pengadaan listrik dan gas sebesar 11,33%, pertambangan dan penggalian sebesar 6,13%, dan jasa lainnya sebesar 3,49%. Kemudian, selanjutnya adalah secara kumulatif, menurut lapangan usaha, pada triwulan 3 tahun 2021 terhadap kumulatif triwulan 3 tahun 2020 yang terjadi pada Provinsi Jawa Timur. Ekonomi Jawa Timur kumulatif triwulan 3 2021 dibandingkan kumulatif triwulan 3 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,2%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha dominan, kecuali pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,5%, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 7,09%, dan industri pengolahan sebesar 2,91%. Next slide. Secara garis besar, PDRB year on year di grafik tersebut terlihat bahwa penurunan ekonomi di triwulan 2 2020 Jakarta menurun sangat drastis hingga minus 8,33, sedangkan Jawa Timur turun hingga minus 5,98. Setelah itu, kedua daerah tersebut mulai mengalami peningkatan dari triwulan 3 2020 dan akhirnya terus tumbuh dan menyentuh angka positif pada triwulan 2 2021. Dari kuartal 1 hingga kuartal 2 2021, kedua daerah mengalami peningkatan yang sangat drastis, dengan Jawa Timur dari minus 0,48 naik menjadi 7,07, dan Jakarta naik dari minus 1,91 menjadi 10,94. Namun, pada kuartal 3 2021, kedua daerah kembali mengalami penurunan dari Jakarta yang menurun drastis
hingga 2,43 dan Jawa Timur di angka 3,23. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa kenaikan dan penurunan Jakarta sangat drastis. Nah, dapat dilihat dari data berikut, sumber pertumbuhan PDRB terdiri dari informasi dan komunikasi, perdagangan, jasa perusahaan, dan lain-lain. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatunya berhubungan erat dan sangat penting pengaruhnya dengan yang namanya sumber daya manusia, teknologi, dan modal, sesuai dengan teori neoklasik yang telah saya jelaskan sebelumnya. Next. Kontribusi perekonomian Jawa Timur dan Jakarta triwulan 3 2021. Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Jawa pada triwulan 3 2021 didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Jawa sebesar 29,38% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 25,33%. Setelah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, perbaikan perekonomian mulai terjadi di Pulau Jawa, namun dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Pada triwulan 3 2021, Jawa Timur sebesar 3,23% dan DKI Jakarta sebesar 2,43%. Kontribusi Jakarta pada perekonomian lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur. Namun, menurut pertumbuhannya, Jawa Timur lebih unggul. Kesimpulan, karena adanya perbedaan dalam aspek mengenai kebutuhan ekonomi setiap wilayahnya, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil di antara wilayahnya, sehingga menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi antara wilayah Jakarta dengan wilayah Jawa Timur. Pemerintah perlu melakukan pemerataan ekonomi berupa bantuan sosial, akses terhadap lahan, kualitas sumber daya manusia, dan kesempatan bekerja, di mana merupakan bagian dari kerangka kebijakan pemerataan ekonomi, sehingga bisa mengatasi kesenjangan ekonomi. Next. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan. Terima kasih telah menyimak presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terjadi kesalahan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.